Pemirsa, ancaman gempa kembali mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia. Meski sudah menjadi sebuah fenomena alam yang kerap terjadi, namun bencana tak jarang meninggalkan kerusakan dan duka cita akibat kehilangan kerabat dan keluarga tercinta. Pemirsa, Indonesia dikenal dengan gunung berapi aktif dan juga sesar atau patahan yang masih aktif yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Di Pulau Jawa terdapat 13 gunung berapi aktif dan juga 6 patahan yang turut aktif yang akhir-akhir ini memicu bencana gempa bumi dan bencana lainnya. Lantas, benarkah pemerintah membangun infrastruktur yang justru dekat dengan daerah rawan bencana? Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Ya Allah, astagfirullah, keluar. Ancaman gempa kembali mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia. Meski sudah menjadi sebuah fenomena alam yang kerap terjadi, namun bencana tak jarang meninggalkan kerusakan dan duka cita akibat kehilangan kerabat dan keluarga tercinta. Pada 21 November 2022, gempa dahsyat berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya merusak bangunan yang rata-rata merupakan permukiman penduduk, gempa Cianjur juga menelan ratusan korban jiwa. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan balita dan anak-anak. Warga pun terpaksa mengungsi berhari-hari di tenda pengungsian karena gempa susulan masih terus terjadi. Tak berselang lama, pada 8 Desember 2022, gempa juga mengguncang Sukabumi, Jawa Barat. Gempa dengan magnitud 5,8 skala Richter ini menghancurkan sejumlah bangunan dan rumah. Warga yang sedang beraktivitas pun panik menyelamatkan diri dari guncangan gempa. Pas udah di jalan, masih dekat sih dari sini. Dari rumah. Pas ada gempa lagi jalan, itu kedengeran ini rubuh rumah ibu. Kondisi Indonesia sendiri banyak dilalui jalur-jalur pegunungan api yang masih aktif, yakni Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Karena posisi geografis yang dilalui cincin api inilah, tak heran jika Indonesia menjadi negara yang paling sering dihampiri bencana seperti gempa, tsunami, maupun letusan gunung berapi. Di Pulau Jawa sendiri tercatat ada 19 gunung api yang masih aktif. Di antaranya Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Krakatau. Selain aktivitas gunung api aktif, juga terdapat banyak lempengan yang saling bergerak sehingga menghasilkan patahan atau sesar aktif. Pergerakan lempeng-lempeng ini juga kerap memicu gempa. Jadi karena memang pergerakan alami bumi ya, bahwa bagian utara Jawa atau di Pulau Jawa itu bergerak ke selatan, merupakan bagian dari erosia, lempeng erosia. Sedangkan dari selatan itu ada kerak samudra atau lempeng samudra yang bergerak ke utara Indo Australia. Nah, energi pergerakan itu mentransfer ke morfologi yang ada di darat, misalnya ada di sesar. Jadi ada pergerakan juga di sana, pergerakan juga di area sesar. Nah, jika saat ini kan misalnya terjadi locking atau kuncian. Nah, pada waktu pergerakan itu sudah mencapai batasnya, dia akan melepaskan diri. Nah, melepaskan diri, energinya akan menjadi suatu gempa. BMKG mencatat ada 31 sesar aktif di Pulau Jawa, di antaranya Sesar Cugenang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Kendeng. Sayangnya saat ini tampaknya belum ada kesadaran maupun langkah antisipasi yang serius dari sejumlah pihak terkait potensi bencana di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuat bangunan di wilayah rawan gempa. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah proyek strategis nasional pun diketahui berdiri berdampingan dengan patahan aktif. Mengusahakan pembangunan itu memperhatikan kondisi data kebencanaan, ya, dalam artian berbasiskan mitigasi, ya, pembangunan ke depan. Nah, jadi untuk itu juga perlu diperkuat dengan regulasi dan penegakan hukum tentunya, regulasi serta penegakan hukum.
Dan itu yang perlu dilakukan. Seperti negara lain di Australia itu dilarang membangun di daerah patahan di situ. Nah ini kan harus dijadikan pelajaran buat kita gitu. Tim Delik menyusuri sejumlah proyek pemerintah yang disinyalir dibangun di dekat wilayah rawan gempa. Salah satunya kami mendatangi Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Waduk yang mulai dibangun pada 2008 dan baru diresmikan pada 2015 ini ditujukan sebagai sarana pengairan dan juga pembangkit tenaga listrik. Sayangnya dampak pembangunan waduk ini justru berimbas pada masyarakat di sekitar lokasi. Kalau ada meluap gitu ya, air Waduk Jati Gede itu ya sampai ke sini. Jadi air bersih itu nggak ada, susah gitu. Buat mandi pun aja susah, jadi airnya jadi bau, air sumur. Waduk Jati Gede sendiri dibangun tak jauh dari sesar Baribis yang diduga dapat memicu terjadinya gempa. Jati Gede itu di situ dia bagian utara dari Waduk Jati itu terlewati adanya sesar Baribis tadi, ya, ada sesar Baribis. Tetapi sesar Baribis itu kan yang utama, yang besarnya. Kemudian ada yang kecil-kecilnya. Mungkin ini bagian dari sesar Baribis sendiri. Selain Waduk Jati Gede, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pun ditengarai sejumlah jalurnya melewati patahan aktif. Hal ini pun dikhawatirkan dapat memicu kegempaan di wilayah sekitarnya. Ya, sebetulnya keputusan membangun infrastruktur ya seperti jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian pembangunan bendungan seperti Cirata ya, kemudian Jati Gede yang terakhir. Nah, itu sebetulnya sudah memperhitungkan ya besaran-besaran kegempaannya. Jadi teknik sipil itu sudah punya rumusannya gitu kan. Kenapa di situ di sekitar sana ya ada sesar aktif, tapi kok masih berani membangun gitu. Proyek moda transportasi yang dimulai sejak 2016 ini diketahui masih belum tuntas pengerjaannya hingga saat ini. Namun sejumlah dampak pengerjaan proyek kereta cepat ini juga ikut berimbas pada warga di sekitar lokasi. Kalau saat ngebor getarannya ke sini mah gak nyampe sih ya teh ya, karena kan agak jauh ya. Yang ngebor mah di atas terowongan, jadi gak nyampe ke sini mah. Paling nyampenya kalau ngebor kan itu sih dampaknya ke air. Jadi kan airnya bukan sumur gitu, jadi air susu, air mengalir. Nah waktu itu pernah ya air mengalirnya air semen. Iya air minum. Di sini kan nggak pakai sumur, kebanyakannya pakai air susu, air mengalir. Terkait maraknya pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan aspek kebencanaan, maka proyek-proyek tersebut dinilai perlu dilakukan audit. Ini berarti PR dari Kementerian PUPR misalnya ya, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur berskala besar ya, mulai dari bendungan, jalan tol misalnya ya, jembatan misalnya ya, harus melakukan evaluasi atau audit apakah bangunan-bangunan mereka ya sudah mengantisipasi dalam tanda petik standar bangunan tahan gempa misalnya ya. Dan ini penting untuk mengetahui seberapa kuat infrastruktur yang mereka bangun. Jangan lupa bangunan infrastruktur ini kan berbiaya sangat besar. Artinya kalau terjadi kerusakan akibat gempa, dampaknya justru lebih besar. Sebagai negara yang rawan bencana, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman mitigasi sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya kerusakan hebat maupun jatuhnya korban jiwa.